Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan pertemuan yang kedua ini, Bapak doakan Ananda dalam keadaan sehat walafiat. Materi kita pertemuan yang kedua ini adalah tentang hemat dan sederhana. Materi kita adalah hemat dan sederhana. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa Bapak pimpin, ikuti bersama ya anak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Ananda yang Bapak sayangi, pertemuan yang kedua ini dalam pembelajaran kita adalah tentang hemat dan sederhana. Tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, setelah Ananda mempelajari materi ini, Ananda dapat membaca surat Al-Isra, mampu membaca surat Al-Isra ayat 27. Yang kedua, siswa mampu mengartikan surat Al-Isra ayat 27. Yang ketiga, siswa mampu memahami kandungan dari surat Al-Isra ayat 27. Kemudian yang keempat, siswa mampu menjelaskan apa itu tentang hemat dan sederhana. Skenario pembelajaran kita yang pertama, pendahuluan. Tadi sudah kita mulai dengan berdoa, kemudian membaca surah Al-Isra ayat 27 beserta artinya. Yang ketiga, menjelaskan kandungan surat Al-Isra ayat yang ke-27. Yang berikutnya, menonton video tentang pembelajaran bagaimana perilaku hemat dan sederhana tersebut. Kemudian menjelaskan tentang makna dari hemat dan sederhana. Apa itu yang dimaksud dengan hemat dan apa itu yang dimaksud dengan sederhana. Berikut adalah menyimpulkan materi, kemudian menjelaskan tugas yang harus Ananda melaksanakan ketika dalam proses pembelajaran. Mari kita baca bersama surah Al-Isra ayat 27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin wa kana as-syaitanu li rabbih kafura. Kita ulangi Bapak sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin wa kana as-syaitanu li rabbih kafura. Shadaqallahul azim. Kita artikan, artinya adalah sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan. Setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhan. Ananda yang Bapak sayangi,
Sesungguhnya menurut ayat yang kita baca tadi, surat Al-Isra ayat 27, bahwasanya ananda pemboros-pemboros, artinya orang yang tidak hemat, orang yang suka menghambur-hamburkan uang, adalah termasuk salah satu teman setan, adalah termasuk saudara-saudara setan. Sesungguhnya setan merupakan makhluk yang ingkar kepada Allah. Jadi salah satu orang yang termasuk teman-teman setan adalah orang-orang yang berperilaku boros. Makanya oleh sebab itu jangan ananda untuk berperilaku boros, karena perilaku boros itu adalah temannya setan. Ananda yang Bapak sayangi, setelah ini mari kita tonton video. Orang bilang bergayalah sesuai isi dompet. Maka dari itu, semakin kaya seseorang, gaya hidup dan outfitnya pun akan semakin menunjukkan kelas atas. Tapi tidak sedikit pula yang memaksakan mengejar tren, meskipun ukuran finansialnya tidak memadai. Nah, kebalikan dari itu justru ada yang berlebih, namun lebih memilih hidup sederhana dan biasa-biasa saja. Sekaligus orang terkaya nomor 1 dunia versi majalah Forbes ini punya gaya hidup yang terbilang sederhana. Bahkan biasa-biasa saja untuk ukuran miliarder, pemilik kekayaan 131 miliar US dollar atau 1.850 triliun rupiah. Nah, gaya hidup sederhana itu ia mulai dengan bangun pagi dan sarapan bersama keluarga setelah menikmati tidur 8 jamnya. Tanpa bantuan asisten rumah tangga, bos Amazon ini bahkan mencuci piringnya sendiri usai makan malam. Adapun soal kendaraan, faktanya Bezos masih mengendarai mobil Honda Accord tua hingga tahun 2013. Itu pun tanpa bantuan supir. Ia pun tak canggung mengatakan bahwa mobil miliknya itu sangat bagus. Hal tersebut ia katakan dalam sebuah wawancara yang terjadi di tahun 1999, yang berarti setidaknya Bezos tidak mengganti mobilnya selama 14 tahun. Mark Zuckerberg. Selain dikenal dermawan, faktanya bos Facebook yakni Mark Zuckerberg juga dikenal sebagai sosok yang begitu sederhana. Hal ini tercermin dari kesehariannya, mulai dari cara berpakaian hingga dalam melangsungkan pernikahannya pun, gelaran pestanya sama sekali jauh dari kesan miliarder. Fakta lainnya adalah pemilik kekayaan 62,3 miliar US dollar atau 880,1 triliun rupiah ini hanya bermukim di sebuah rumah yang dibelinya karena berdekatan dengan kantor miliknya. Ukurannya pun tidak begitu spektakuler dan lebih mencerminkan suasana tenang daripada kesan mewah. Tunggangan miliknya pun hanya berupa Honda Fit atau Jazz harga 300 juta rupiah. Selain sederhana, Zuckerberg juga dikenal dekat dengan karyawannya sampai-sampai pada tahun 2014, Zuckerberg dinobatkan sebagai bos terbaik urutan keempat di dunia karena kebiasaannya duduk satu meja bersama karyawan di tempat kerjanya. Itulah tadi sederet miliarder dunia dengan kekayaan selangit namun lebih memilih hidup membumi. Dari orang-orang ini, seharusnya kita belajar bahwa kaya raya bukan alasan untuk hidup berlebihan. Jika kesederhanaan lebih indah, mengapa harus menjunjung kemewahan? Nah, jika kalian punya kekayaan seperti mereka, apakah hidup sederhana juga menjadi pilihan kalian? Bapak akan jelaskan apa itu makna dari perilaku hemat. Hemat, ketika seseorang memiliki perilaku hemat, maka akan tertanam di dalam dirinya sifat yang membedakan mana yang merupakan sebuah kebutuhan dan mana yang merupakan sebuah keinginan. Ada dua, ada kebutuhan dan keinginan. Maka orang yang hemat dia akan senantiasa mengirit dari hartanya dengan secara profesional untuk kebutuhannya, dan utamakan dulu yang kebutuhan. Itu yang disebut orang yang irit. Seperti contoh, kebutuhan yang pertama makanan dan minuman, tempat tinggal, kendaraan, kebutuhan sekolah, ongkos untuk ke sekolah, pakai internet mungkin, juga pulsa dan lain-lainnya yang merupakan sebuah kebutuhan yang tidak mungkin kita tinggalkan.
tidak mungkin kita pangkas. Seperti keinginan contohnya, pergi traveling, punya motor bagus, punya HP mewah, HP yang canggih, yang mahal, ingin shopping, ingin punya perhiasan yang mega, ingin punya jam yang mahal. Anak-anak yang Bapak sayangi, ketika seseorang itu dikatakan dia hemat, pangkas keinginan dan mampu membelanjakan untuk kebutuhan, inilah orang yang dikatakan dengan hemat. Tapi anak-anak, orang yang pelit adalah sudah keinginannya dipotong, kebutuhannya juga dipangkas, sehingga uang banyak, harta melimpah, tapi dia seperti gembel juga. Ini bukan hal yang disyariatkan oleh Islam. Orang yang kita dituntut untuk mengirit, bukan kita dituntut untuk pelit. Orang yang pelit jangan pun untuk memberi kepada orang lain, untuk perutnya saja, untuk makan dia saja, dia senantiasa lebih baik dia tidak makan, makannya cuma 1 kali sehari, asalkan uangnya ditabung. Itu namanya pelit. Apalagi untuk berinfak, bersedekah, dia sangat enggan sekali karena uangnya hanya untuk ditabung. Kemudian apa itu yang dimaksud dengan kesederhanaan? Nanda, apa itu yang dimaksud dengan kesederhanaan? Kesederhanaan tidak berarti hidupnya dalam kesengsaraan. Orang yang sederhana bukan berarti dirinya dalam kesengsaraan, kemiskinan, kemelaratan dan serba kekurangan. Itu bukan artinya orang yang sederhana. Tapi orang yang sederhana adalah pola hidup, pola pikir yang profesional, tidak berlebihan, mampu memprioritaskan sesuatu yang lebih dibutuhkan. Ini yang dimaksud dengan kesederhanaan. Ananda yang Bapak sayangi, semoga Ananda senantiasa dalam kesederhanaan. Apa itu contoh kesederhanaan dalam keseharian? Contoh kesederhanaan yang pertama, sederhana ketika kita makan dan minum. Orang yang sederhana ketika makan, dia tidak makannya tidak berlebih-lebihan. Menurut kata Rasulullah SAW, makanlah sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Ini arti dibuat sebuah kesederhanaan. Kemudian dia tidak mengutamakan yang mahal, tapi dia mengutamakan yang enak dan yang bergizi. Karena kita banyak cari tempat makan, cari yang lebih mahal. Mana yang mahal? Nanti dibanggakan kepada, oh saya makan di sana harganya sekian. Berarti kita tidak kesederhanaan. Berarti kita juga tidak termasuk orang yang hemat. Tapi di sini yang kita utamakan adalah kualitas dari makanan itu. Pertama bergizi, yang kedua sehat, yang ketiga bersih dan halal. Kemudian yang kedua adalah sederhana ketika berpakaian dan berperhiasan. Ananda yang Bapak sayangi, orang yang sederhana itu dalam berpakaian, dia tidak mementingkan pakaiannya harus mega, harus bagus, harus mahal. Dan itu yang diutamakannya. Tapi yang diutamakan orang sederhana itu yang pertama, pakaiannya sopan, ya. Dia mampu menempatkan ketika dia pergi kondangan, pakai pakaian kondangan yang sopan. Ketika kita pergi ke sekolah, pakailah baju yang standarnya seperti sekolah. Tempatkan sesuatu itu pada tempatnya. Jangan kita pergi sekolah pakai juga baju yang dirobek-robek kakinya, berarti itu kita tidak dalam kesederhanaan. Ke pasar, pakailah baju ke pasar yang sopan, menutup aurat, pakai jilbab dan lain-lain. Tidak harus mementingkan baju itu harus berkilat-kilat, dipenuhi dengan mutiara-mutiara, bukan itu yang dimaksud dengan kesederhanaan. Malah akan menimbulkan yang namanya malapetaka nantinya bagi kita. Kemudian berperhiasan itu seadanya,
Bagi para seorang wanita, pakailah perhiasan itu dan jangan terlalu mencolok. Bagaimana yang bukan terlalu mencolok? Mengundang orang untuk mencuri atau merampas kita nantinya. Yang bahaya juga diri kita. Jadilah orang yang sederhana, zuhud dunia. Zuhud dunia itu maksudnya adalah orang yang mampu menjadikan dunia ini untuk menggapai akhirat. Dunia hanya untuk melangkah kepada akhirat. Punya harta, punya perhiasan, semuanya itu diniatkan untuk ibadah kepada Allah. Kemudian kesederhanaan ketika berperalatan. Apa maksudnya kesederhanaan dalam berperalatan? Kita apapun yang kita gunakan, peralatan-peralatan kita, jangan kita terlalu mengombar-amburkan uang. Jangan kita terlalu berboros-boros untuk peralatan kita. Kalau tidak kebutuhan, itu tidak ada gunanya. Jadi pakailah peralatan itu sesuai dengan kebutuhan. Apa contohnya? Kita punya motor, jangan kita demi mendapatkan lebih baik dari motor itu mobil, kita lakukan berbagai macam cara. Jangan kita paksakan sesuatu itu kalau tidak kita belum mampu. Jadi pakailah peralatan itu semampunya kita. Kemudian kesederhanaan ketika belanja. Apa kesederhanaan ketika kita belanja? Belanjalah kita apa yang kita butuhkan. Jangan apa yang kita inginkan. Jadi semuanya dengan hawa nafsu. Tidak seperti itu. Jadilah orang yang sederhana, orang yang hemat dan sederhana. Antara hemat dan sederhana merupakan dua hal yang sedikit perbedaan maknanya. Hemat adalah mampu mengirit dari harta kita, sedangkan kesederhanaan adalah ketika kita mampu untuk seadanya, semampunya kita dalam penampilan. Jangan terlalu berlebih-lebihan. Sesungguhnya orang yang berlebih-lebihan itu adalah termasuk teman-teman setan. Untuk pertemuan kita yang kedua inilah yang dapat Bapak sampaikan. Nanti untuk pertemuan kita di bab ini yang ketiga, Bapak akan jelaskan ilmu tajwid, yaitu tentang mat. Ilmu tajwid tentang mat. Dan ini nanti akan Bapak jelaskan. Kan kita lihat di ayat yang dua yang kita bacakan, Bapak bacakan kemarin, kita baca kemarin, dan yang Bapak ajarkan hari ini untuk kita kaji mat-mat apa saja yang ada di dalam pembelajaran tersebut. Demikian, terima kasih atas segala perhatian anak Bapak semuanya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.